Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan malpraktik terhadap balita di Bima, Nusa Tenggara Barat ini sudah bergabung bersama kami Kanit Tipidum Reskrim Polres Bima, Ibda Binawan. Selamat malam Pak Binawan. Pak Binawan, ini keluarga sudah melaporkan kasus ini. Tindak lanjut seperti dari kepolisian seperti apa? Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Kompas TV. Di sini sebelumnya melalui pimpinan kami, Bapak Kapolres Bima, yaitu AKBP Eko Sutomo SIK MIK, dan Kasat Reskrim kami, AKP Abdul Malik. Atas izin beliau, kami mohon izin menyampaikan terkait progres penyelidikan terkait penanganan dugaan malpraktek yang terjadi dengan korban Saudari Arumi. Kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan, di mana pada saat awal kami terima laporan pengaduan tertanggal 21 April. Pada saat itu kami langsung olah TKP ke PKM Bolo bersama tim Inavis. Kemudian kami langsung cek TKP di Rumah Sakit Sandosia, kemudian RSUD Bima. Setelah itu kami melakukan pemanggilan terhadap kepala PKM, kemudian direktur utama yang ada di RSUD Sandosia, kemudian direktur yang ada di RSUD Bima, berikut dengan dokternya. Sementara saat ini kita berbicara tentang tahapan penyelidikan. Begitu, Mas Fidi. Baik, berarti petugas nakes yang menangani pasien ini semua sudah dimintai keterangan juga? Ya, baik. Untuk petugas nakes, dalam hal ini saksi baru kita memperoleh 14 saksi, Mas Fidi. Terkait dengan timeline penyelidikan, kami harus mengumpulkan saksi yang benar-benar terperinci, Mas Fidi. Karena untuk berbicara tentang timeline penyelidikan, ke tahap penyidikan, kami membutuhkan surat izin permohonan dari kami, dilampirkan dengan LHP, kemudian kami kirim ke MDP, Mas Widi. Dari berkas surat izin permohonan dari MDP, kami nanti akan menunggu surat dari MDP sendiri untuk balasan terkait dengan rekomendasinya. Ketika setelah turun dari MDP, surat rekomendasi tersebut, baru kami melaksanakan gelar perkara, Mas Widi, untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Demikian. Baik, berarti belum ada tersangka di dalam kasus ini. Ini dilaporkan sejak 21 April, sekarang sudah bulan Juni. Apa yang ditunggu oleh polisi? Oke, Mas Budi. Baik, terkait dengan untuk penetapan tersangka, Mas Budi, kita harus melakukan benar-benar penyelidikan. Karena berbicara untuk penetapan tersangka seorang, kita harus benar-benar menguatkan 184 KUHP, itu alat bukti. Di mana minimal 2 alat bukti yang kami harus peroleh, baru kami melakukan gelar perkara. Untuk kepastian ini kan kita berbicara tenaga medis dan tenaga kesehatan, Mas Budi. Berbicara tentang tindak pidana malpraktek, kita berbicara tentang leg spesialis, di mana dasar hukum terkait pasalnya yaitu pasal 440 nomor Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, di mana Undang-Undang Kesehatan. Ketika itu dia seseorang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bisa menentukan bahwa benar ini adalah bisa dipatut diperiksa dalam tahap penyidikan, kita menunggu ketetapan dari MDP, Mas Widi. Makanya kita menggunakan dari hasil penyelidikan yang kita peroleh, kita rangkum dengan LHP, Mas Widi. Dari LHP itu kita akan satukan dengan izin permohonan ke MDP, itu kita tunggu dari MDP 14 hari kerja. Baru kita melakukan gelar perkara, Mas Budi. Baik, itu kapan ditunggu sampai kapan yang hasil dari MBP tadi yang Anda sebutkan? Baik, untuk MBP kami akan melakukan permohonan minggu depan, Mas Budi. Kami lengkapi dulu berkas terkait dengan BAI agar semua yang kami periksa dari PKM Bolo, Sandosia, terakhir di RSUD Bima sudah selesai. Di situ kami akan satukan berkasnya terkait LHP-nya. Baru kami kirim 14 hari kerja sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Kesehatan.
rekan-rekan dari MDP pasti membahas ke kita, Mas Budi. Baru kami gelar perkara. Demikian. Baik, Pak Binawan, dari 14 saksi ini, berapa saksi yang merupakan tenaga kerja, tenaga kesehatan yang menangani langsung, dan berapa saksi yang merupakan ahli yang bisa mengetahui apakah ini sudah melakukan prosedur yang benar? Baik. Untuk dari keseluruhannya, karena di sini kita berbicara terkait dengan PKM Bolo, di situ ada beberapa dokter, tenaga medis dan kesehatan, dan di Rumah Sakit Sandosia ada beberapa tenaga medis dan kesehatan. Untuk hasil lengkapnya, nanti kami akan menginfokan lebih lanjut melalui SP2HP. Demikian. Berarti ini yang polisi menerima laporan dari keluarga ini dugaan malpraktik di berapa fasilitas kesehatan, Pak Binawan? Ini Puskesmas Bolo, RSUD Sandosia, RSUD Bima, Ya. RSUD Nusa Tenggara Barat juga, atau seperti apa? Berapa? Dari penyelidikan kami itu masih secara umum, Mas Budi. Terkait dengan dugaan terjadinya malpraktek, kami nanti usaha lebih gali lebih dalam lagi terkait peranan-peranan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut. Untuk yang kami periksa, kami membuatkan berita acara interogasi baru keempat, terkait dengan PKM Sandosia, PKM Bolo, Rumah Sakit Sandosia, RSUD Bima, kemudian nanti mungkin terkait dengan peranan terakhir yaitu di RSUP Mataram, provinsi yang di Mataram. Baik, Kanit Tipidel Reskrim Polres Bima, Ibda Binawan, terima kasih untuk informasinya soal proses penyelidikan polisi terkait kasus dugaan malpraktik terhadap balita ini di Bima. Terima kasih, Pak Binawan.